Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal harian Euro USD bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal harian Euro USD pada hari ini, tanggal 31 Januari 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe, dan hidupkan lonceng. Dan jangan lupa di-share ke yang lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal harian di Euro USD pada hari ini. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin. Kemarin seperti yang sudah saya kira bahwa harga itu kemungkinan akan naik sampai ke area ini dan kemudian dia akan turun dan dia juga akan nge-break trendline yang ada di sini. Dan sekarang otomatis trendline di sini sudah di break ya. Trendline ini sudah di break, berarti ini trendline kita bisa delete. Dan sekarang kalau kita lihat yang sekiranya saya itu adalah pergerakan sideways dan ternyata itu benar ya. Harga itu masih berada di dalam range antara 9270 sampai di 8200. Jadi yang ingin masih buy saya rasa masih bisa ya, karena ini merupakan range sideways-nya ya, segini dari 270 sampai di 8200 ya. Jadi seperti ini untuk range sideways-nya daripada Euro USD. Yang masih ingin buy masih bisa, tapi sekali lagi kemarin kalau kita lihat ya, kemarin itu kita candlenya adalah seperti ini ya, candlenya itu seperti ini, yang dimana bearish pressure di sini sangatlah besar ya. Kalau dilihat ini bearish pressure-nya dominan 90% ya, bahkan hampir 95% ya, 90% dibandingkan dengan bullish pressure-nya. Kalau dilihat sini tekanan bearish-nya ini sangat lumayan tinggi ya, yang dimana dia menciptakan ekor yang cukup panjang di atas. Dan kalau kita lihat juga di H4, kalau di H4 seperti yang kemarin saya katakan, kemungkinan terjadi yang namanya head and shoulder, tapi di daily pun kemungkinan bisa terjadi head and shoulder dengan kondisi head and shoulder-nya harus seperti ini ya. Ini misalnya dia bergerak seperti ini, kemudian dia turun sampai sini, kemudian dia naik, kemudian dia turun lagi. Nah, bisa seperti ini. Dan jika daily terjadi head and shoulder bagus seperti ini, valid patternnya seperti ini, maka kemungkinan dalam beberapa minggu ke depan akan terjadi bearish yang sangat luar biasa di Euro USD. Tapi itu masih cukup panjang perjalanannya ya. Jadi kalau dilihat ini mungkin akan terjadi, bisa juga enggak. Dan kalau kita lihat apakah kita bisa ambil posisi buy ya, kalau open posisi buy saya sarankan itu memang di sekitaran area ini ya, di sekitaran area ini yang cukup besar di sini, karena kalau kita lihat ini merupakan demand H4 ya, demand H4 dan sekaligus untuk demand H1 itu agak kecil di bawah ya, seperti ini demand H1 nya. Tapi kalau demand H4 itu besarnya seperti ini. Dan jika dilihat harga setiap masuk ke demand H4 itu setiap dia masuk kemudian naik, masuk kemudian naik lagi, dan masuk sekarang kemudian naik lagi. Dan kalau yang ingin buy sekarang di Euro USD sepertinya agak susah ya, kok saya pribadi agak sulit. Kenapa? Walaupun dia di sini dia tertahan demand ya, di sini walaupun dia tertahan demand, saya rasa demand di sini itu tidak begitu kuat. Tetapi selama dia belum di break ya, selama harga itu belum di break ke bawah oleh market seperti ini, misalnya dia nge-break seperti ini, maka baru dia bisa akan turun sampai ke lingkaran merah yang ada di sini dan mencapai support di angka 7675. Jadi potensi untuk nge-buy itu masih ada. Dan kalau kita lihat berdasarkan berita kemarin ya, kenapa kemarin itu kalau dilihat harga euro tiba-tiba naik dan kemudian turun lagi? Well, itu karena kalau dilihat kemarin berdasarkan kalender ekonomi ya, berdasarkan kalender ekonomi kemarin itu kalau kita lihat ada berita mengenai Jerman GDP dan juga ada berita mengenai tingkat inflasi di Spanyol ya. Tingkat inflasi di Spanyol ternyata naik jadi 5,8%, sedangkan GDP di Jerman itu mengalami penurunan ya. Sedangkan kalau dilihat juga dari segi pada hari ini, kalau hari ini kita ada berita euro itu dari segi
Jerman dan juga Prancis ya. Jerman kalau kita lihat itu dari segi tingkat pengangguran, jumlah orang yang bekerja ya. Dan untuk dari segi Prancis kita ada berita mengenai di tingkat inflasi di Prancis ya, yang sekarang sebelumnya 5,9, mungkin nanti berapa itu kurang tahu. Dan kalau kita lihat juga nanti malam akan ada berita mengenai euro tentang GDP-nya quarternya ya, ataupun tingkat year on year-nya, dimana diperkirakan akan turun dari 2,3 untuk year on year menjadi 2,2. Dan juga diikuti oleh malam hari nanti tingkat inflasi di Jerman. Jadi otomatis hari ini itu adalah harinya untuk euro. Jadi otomatis kalau teman-teman yang trading di euro USD hati-hati ya, karena hari ini berita tentang euro banyak ya, dimulai dari nanti sore ya, sekitar jam setengah 3 ya, mungkin lebih tepatnya jam 3 3.45 ya, 3.45 di sini, tentang inflasi Prancis, lalu diikuti oleh tingkat pengangguran di Jerman, lalu diikuti oleh di malam hari itu ada tingkat GDP di sektor Eropa itu sendiri, lalu di malam harinya juga akan diikuti oleh tingkat inflasi di Jerman. Jadi otomatis hari ini euro kemungkinan akan bergerak ya. Tapi sekali lagi kemungkinan bergeraknya euro masih sangat terbatas, yaitu dari 9270 sampai di 8200. Jadi otomatis jika harga ini turun ke bawah sampai nanti sore ataupun sampai nanti malam, dan jika nanti malam ataupun nanti sore sampai nanti malam itu hasil beritanya itu negatif, berarti kan harga euro akan turun. Dan jika hasil beritanya itu mix ya, ada yang bagus ada yang jelek gitu kan, kemungkinan berarti dia akan turun sampai sini, kemudian dia akan naik lagi. Jika teman-teman yang ingin nge-buy di area 8200 di sini, harap menggunakan konfirmasi ya. Bisa menggunakan rejection, bisa menggunakan engulfing seperti ini, bisa rejection panjang seperti ini juga bisa. Karena sekali lagi berita nanti pada hari ini ya, sore dan juga di malam hari ini kemungkinan akan berpengaruh sangat besar di euro ya, terutama dari segi Jerman malamnya itu karena ada tingkat inflasi, lalu juga ada sektor dari GDP di Eropa itu sendiri, dan juga dari segi Jerman adalah tingkat penganggurannya sendiri. Jadi otomatis euro selama dia tidak pecah ya, jika berita nanti malam dan khususnya berita pada hari ini, jika berita hari ini itu tidak membuat euro di bawah 8200, kemungkinan euro masih akan bergerak range sideways selanjutnya sampai besok. Tapi jika pada hari ini semua berita euronya ini jelek ya, yang dimana itu misalnya tingkat GDP-nya jelek, kemudian tingkat employment rate-nya ini sini jelek, pokoknya semua berita tentang euro itu jelek, maka otomatis euro kemungkinan akan bisa break di bawah 8200. Tetapi jika hasil berita nanti malam ini cenderung mix ya, terutama dari tingkat inflasi, jika inflasi di Jerman nanti malam dan juga tingkat inflasi di Prancis nanti sore itu hasilnya menunjukkan angka positif, dalam artian itu meningkat, kemungkinan euro akan naik dan tertahan di angka 9270 maksimal ya. Jika hasilnya positif semua ataupun bagus semua, maka kemungkinan euro juga akan naik sampai di 9270. Dan jika mix ya, mix itu dalam artian tingkat inflasinya bagus tapi dari segi GDP dan dari segi unemployment rate itu jelek, maka ya udah euro USD akan bergerak seperti ini, dia akan turun naik, ataupun nanti seketika dia bisa naik sampai sini kemudian dia turun lagi. Intinya untuk saat ini euro USD masih tertahan di range sideways antara 9270 sampai di 8200. Ini untuk area resisten dan supportnya. Jadi teman-teman harap diingat, untuk pergerakan euro USD ini sudah bergerak sideways dari hari Senin minggu lalu tanggal 23 ya, 23 kemarin. Harga daripada euro USD ini sudah bergerak sideways sampai sekarang. Dia tidak bisa menembus salah satu harga antara 9270 dan 8200. Oke. Jadi teman-teman sekian aja untuk analisa euro USD pada hari ini. Hati-hati untuk berita nanti malam dan juga nanti sore ya.
Jika hasilnya mix, kemungkinan EURUSD masih akan bergerak sideways. Jika hasilnya positif semua, maka EURUSD akan bergerak naik. Tapi tunggu untuk sampai di 9270, kemungkinan tertahan di area itu. Dan jika hasilnya jelek, kemungkinan dia akan turun sampai di 8200. Dan jika memang hasilnya terlalu jelek, maka hasilnya daripada EURUSD bisa turun sampai di 7675. Yang ngebuy di 8200 harap menunggu dengan pasti seperti ada konfirmasi ya. Jika tidak ada konfirmasi, tidak usah nekat untuk ambil open posisi. Jadi sekian aja untuk analisa EURUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa di analisa teknikal harian EURUSD besok. Bye bye.